Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آيات أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. وقال أيضا وفي معنى الحديث: الرجال شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadratul Afadil, Jami'il Masyayikh, para sesepuh, wabil khusus pimpinan DKM Masjid Jami Darussalam, mata'an Allah bituli hayati wa kathrul amsalahu, beserta segenap pengurus masjid yang mulia ini yang saya cinta dan saya hormati, Ketua MWC, Mustasyar, sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak ada Bapak Wakil Lurah yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak RW, Bapak RT, aparat yang terkait yang saya cinta dan saya hormati, segenap panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan perayaan menyambut bulan Sya'ban sekaligus menyambut bulan suci Ramadan sekaligus haulan penutupan yang saya hormati dan saya muliakan
Hadirin wal hadirat, terutama ibu-ibu ini, calon-calon ahli surga, amin. Mau masuk surga? Cepat apa lambat? Mati dulu. Ibu sebagai penerus perjuangan wanita-wanita suci, penerus perjuangan Siti Khadijah, amin. Penerus perjuangan Siti Fatimah, Siti Aisyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan wanita-wanita suci di dalam Islam yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak lupa sahabat-sahabat Bansar yang begitu setia walau dan sekaligus pakwal, anak buahnya Dirlantas. Udah tadi sampai copot jantung gua. Yang saya hormati dan saya muliakan, pemuda-pemudi ada berapa banyak? Banyak aman orang tua, anak muda ya. Harus tuh cakep-cakep ya. Sebagai penerus berjuang Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama-ulama, nahdlatul ulama, dan para pejuang negeri ini, anak muda, pemuda, fastabiqul khairat, Pak itu. Mutabiqan lil hasanat, cocok sesuai dengan kebaikan, kumpulnya di majlis, amin ya rabbal. Daknya Darussalam. Kalau ada pemuda NU ya, Patayat, itu daerah mesti damai. Jadi jangan pemuda bikin resah, bikin gelisah, bikin kacau daerah. Setuju? Itu baru namanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Yang Habib banggakan, yang Habib cintai, dan semoga diberikan istiqamah. Kamu istiqomah nggak? Komitmen, konsisten, nggak rumah-rumah, nggak kayak lagu. Ada angin barat, kau pergi ke barat. Ada angin timur, kau pun ikut. Ada pendirian bahaya pemuda-pemuda gitu mah. Diajak demo, diajak ngaji, diajak bikin kacau gitu mah. Betul tidak? Jadi pemuda NU, pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah harus istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam akhlak al-hasanah, mengikuti pemuda-pemuda besar sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Amin. Ya Rabbal. Karena mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, hidayah, dan taufiknya pada malam yang penuh barakah ini, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu bulan yang nilainya luar biasa. Ada ulama mengatakan ada syahrul istighfar, ada yang mengatakan ada syahrul qismah, ada yang mengatakan syahrul syafa'ah. Ini bulan tuh, bulan Sya'ban, roah kata orang sini bilang. Gue ikut-ikutan kayak Betawi dan orang Sunda juga. Roah kata orang sini bilang. Ini bulan Sya'ban adalah bulan syafa'ah, bulan qismah, bulan istighfar. Bukan lupa hadis riwayatkan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini malam malam itu nisfu Sya'ban adalah hari rayanya daripada para malaikat. Jadi lil malaikati fis sama, malaikat di langit punya 2 hari raya. Kalau kita punya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul. Kita paling seneng dah tuh
Baru bulan puasa aja yang diingat waduh baju lebaran. Puasanya belum masuk. Piknik kemana nih gue nih? Mau pulang kampung. Betul nggak? Karena hari raya. Boleh tidak? Siapa yang larang? Inna ba'dal usri yusra. Inna ma'al usri. Setelah kesulitan kemudahan. Ba'dal faraj farah. Setelah kesumpakan rasa senang. Wajar, betul tidak? Al-ujrah biqadril masyaqah. Ganjaran, buruhan, balasan diukur sejauh mana tingkat kesulitannya. Tapi kagak kaci. Puasa kagak, terawihan kagak, sedekahnya enggak. Kemudian mau lebaran. Lebaran monyet itu namanya. Betul tidak? Mau ikut lebaran monyet mau? Itulah bulan Sya'ban. Jadi jangan remeh, karena ini bulan diapit, digencet oleh 2 bulan yang agung, 2 bulan yang mulia. Yang pertama syahrullah dan syahrul ummati, semua juga syahrullah. Tapi ada khususnya. Ada yang mengatakan di YouTube saya lihat tuh Abu Yaraji, ini sih benar belum kita, cuman dia sedang membahas, mengatakan bahwa ini hadis dhaif katanya, bahwa Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ini dhaif katanya. Dhaif itu bahasa Arab bu, artinya lemah, kagak bu, bukan sahih, bukan hasan. Tetapi seorang imam besar, seorang wali abad ini, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, tahu nggak lo? Kenal kagak? Saiful Jamil kenal? Bintang film kenal? Ini ulama besar, bahkan lebih sepuh daripada Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu boleh dikatakan cium tangan hormat sama beliau, karena dia adalah mufti dan beliau adalah wakil daripada seorang wali kutub pada zamannya Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf di Hadramaut yang di Jeddah. Nah ini wakilnya masih hidup, kalau wakilnya kalau Habib Ahmad bin Abdul Qadirnya udah meninggal. Ngomong-ngomong ulama, ada dalilnya? Ada. Ngomong ulama, ada dalilnya? Ada. Mereka orang soleh, uhibbus salihina wa lastu minhum, la'ali an ana minhum syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, imam ibu-ibu, imam kita semua ini membawa apa? Uhibbus salihina, aku cinta kepada orang saleh. Cinta enggak? Cinta kagak? Enggak. Cinta. Walastu minhum, walaupun saya bukan orang soleh. Kita cinta kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa Hasbullah, Kiai As'ad, pelopor pendiri negeri, pendiri pejuang agama Islam, ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia. Cinta, buktinya cinta Pak Beb. Saya sering ngomong-ngomongin terus, saya sering ceritain terus, saya sering angkat-angkat terus kelebihannya. Di sini ada dari Madura kalau nggak salah, dari Bangkalan mana? Ya, Bangkalan. Itu ada namanya guru daripada Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Khalil Bangkalan. Waliullah. Kalau ibu bapak mau tahu keramat-keramatnya sekarang zaman canggih, buka YouTube itu jangan ragu doangan sama TikTok. Bu, jangan ragu sama TikTok, sama harga barang yang mau dibeli. Hadiah dulu. Jangan itu dulu. Tentang wali, keramat, nabi, suka. Alhamdulillah, luar biasa. Jamaah Darussalam, Masya Allah. Bukan Syekh Khalil Bangkalan, apa keramatnya banyak. Habib Syekh Khalil ada di sini, pokoknya semuanya. Itu kenapa? Sebagai aplikasi wujud nyata memperlihatkan kepada Allah bahwa kita cinta kepada orang soleh. Jangan orang salah sama suluh yang udah deketin.
yuhsarul mar'u ma'a man ahab. Kita semua akan dikumpulkan nanti di akhirat dengan para idola kita. Dengan siapa, Bu? Suka sama Irama, suka? Bareng sama Oma, enak hibur terus. Gak apa-apa, itu mas seniman juga. Seniman apa namanya, dakwah, betul nggak? Kalau mau meracun penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Ada itu ada. Isinya apa? Nasihat. Alhamdulillah. Allah, mati lampu. Mati lampu. Ada hobi kan ada ibadah lah. Setan melulu itu. Lagunya yang Islami, ya. Bang Haji. Yatim piatu mana nasibmu. Menumbuhkan cinta kita kepada anak yatim, apalagi bulan Ramadan. Syahrul Hitam, bulannya anak-anak yatim. Cinta kepada mereka, insya Allah kita akan dibela oleh mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan mereka. Mustad'afin, orang tertindas, anak yatim, du'afa, nanti kita akan diselamatkan oleh Allah karena kita menyenangkan mereka, membahagiakan mereka. Bu, Pak, ini gini-gini belum tentu nyelamatin kita. Ya, tergantung niatnya, tergantung upayanya, maksimal kagak. Tapi kalau ibu, bapak, kiai, pemuda-pemudi di dunia kerjaannya menangin orang dulu, apalagi orang tua, bikin senang hatinya, ya dijamin masuk surga. Yang pokok-pokok aja udah sholat 5 waktu, puasanya gak pernah ketinggalan, ada duit pergi haji, ya. Tapi kerjaannya menangin orang mulu, gak kuat lihat orang susah, maunya nolong, bantu. Ada orang di jalanan yang linglung dianterin ke tempat tujuannya. Ada tetangga yang mau nyekoleh anaknya, nggak bisa dia tolong, diajak teman-temannya untuk patungan. Tahu patungan sini ya? Rembukan. Betawi rembukan kumpul, dibantu. Suka begitu kan? Nggak suka. Tanggal kita mau nyekoleh anaknya, otaknya cerdas, mau pesantren, balik Roboyo, kebuntan, mau belajar solo, nggak punya duit, dibantuin. Senang nggak kira-kira tuh? Ibu bapaknya senang tidak? Nah, saya ada cerita, ini hadis loh. Nanti suatu saat begitu kita dalam kubur, calon kuburan ya, pasti calon kuburan, calon bupati belum tentu, betul tidak? Calon bupati, calon habib, apalagi keluar dari mana menjadi habib? Tapi yang jelas, kalau calon mayit pasti dalam kubur kita butuh syafi', memberi syafaat, butuh orang yang menyenangkan. Makanya ada sholat unsi, ya, ada sholat apa tuh setiap habis berkawin itu sholat unsi ya, supaya nyaman, supaya tenang, supaya tentram ke mayit, karena kaget dia ketemu alam yang baru. Di saat-saat seperti itu dia butuh orang yang mendampinginya, makhluk yang mendampinginya. Ditungguin sholatnya kagak datang, ditungguin puasanya kagak datang, sholatnya karena banyak ngelamun, syaratnya nggak lengkap. Suruh sodakohnya banyak yang terpuji, bukan karena Allah, bukan bapak, bukan. Ini bekal yang begitu, ya, ya bu. Ditungguin Habib Umar, apalagi lupa umatnya, lupa susah. Siapa yang mau nyebut ketakutan dalam kubur? Ujung-ujung tahu-tahu ada orang yang ganteng rupawan, penuh cahaya, membesarkan hatinya. Wahai hamba Allah, la takhaf wa la tahzan. Hai hamba Allah, jangan takut, don't worry, be happy.
Jangan takut, jangan khawatir. Saya akan menjaga apapun yang akan menyakitimu, yang akan menyusahkanmu di alam ini. Idza jaa syai'un mukhawifun min yamini fayatuduhu ila yamini, ila yamin. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, datang kalajengking, ular kobra, lagi, nah ini akhir. Mau itu langsung diusir sama si malu. Pergi kamu, jangan bu. Ini kain pengawal, patwal. Dari kiri begitu, ujung kanan semua begitu, atas bawah begitu. Dan sampai mengatakan, don't worry, jangan takut, saya antar kamu nanti sampai ke pintu surga. Ditanya, man anta, siapa engkau wahai makhluk? Ma'araftuka min qablu, saya belum pernah mengenalmu sebelumnya. Dijawab apa si makhluk? Ana surur, saya adalah si surur. Surur bahasa Arab, bahasa Tanjung Priok ini bahasa ini orang Sunter. Sunternya, saya adalah si senang. Siapa? Senang. Si senang, si bahagia. Alladzi adkhaltani fi qulubi ikhwanika al-mu'minin wal mu'minat fi dunya. Saya adalah rasa senang yang kau telah masukkan aku kepada hati-hati saudaramu waktu di dunia. Alhamdulillah. Oh, ternyata dia bertajasud. Cek sunggana ngabung kerut, membentuk, berjasad seluruh amal kebaikan kita nanti di akhirat. Salat kita berbentuk, puasa kita berbentuk, menolong orang lain yang lebih utama itu berbentuk. Dan upaya kita, kelakuan kita menyenangkan orang lain, apalagi ibu bapak, apalagi guru, kiai nih, masuk Ramadan nih, beliin biskuit, kumuan, jangan nipu. Dalamnya rengginang. Ya bu, bu, jerangin. Apalagi anak yatim, ya Allah, Qur'annya jelas, sharih. Di bulan Sya'ban, double ganjarannya, insya itu yang akan apalagi menyenangkan Rasulullah SAW, menyenangkan keluarga Rasulullah SAW. Man ahabba ahla baiti faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah. Orang yang mencintai keluarga aku berarti mencintai aku. Mencintai aku mencintai Allah, mencintai Allah bersurga. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi dan habib-habib yang saleh. Insyaallah mereka akan bertajasud, mereka akan membentuk, nganterin kita dari sakaratul maut sampai ke dalam kubur. Tergiur tidak? Tergiur tidak? Kenal belum? Untuk hancur mina. Ini akhirat adalah wujud-wujud manusia-manusia, pelaku-pelaku salat yang makbul dan mabrur yang dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti diceritain. Yuk kita sebelum mulai ambil berkah dulu. Ini multifungsi. Wah, so undang Habib apa namanya, Abdul Syekh bin Abdul Qadir, gak bakal bayar dah berapa, 100 juta ya. Habib Umar bisa jadi Habib Abdul Qadir, bisa juga sambil ceramah, bisa juga sambil nyanyi. Alhamdulillah, yang penting semua kita senang dan bahagia, insya Allah. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawah ayyana istabinarin
Ngantuknya yang udah terusin apanya salawatnya bawahnya dua-duanya enak jadi umat Rasulullah, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi Nahdlatul, selalu tentram, nyaman, gak ada sumpah, gak ada ruwet sedikit selawat hilang. Alhamdulillah. Kalau kalian selain aswanya, selain model-model kita, wah konflik aja di otaknya, betul tidak? Ini haram, ini musrik, ini bid'ah, ini neraka, makan tuh bid'ah, makan tuh musrik, sama lu lebok usia, ayo mah reka zaman terus baik.
Silakan aja, lu makan semua tuh. Saya mah terus aja hajaman, terus aja selawatan, terus aja marhaba, alhamdulillah. Enak, masya Allah. Selalu berdampingan dengan arwah-arwah suci, dengan nur-nur ilahi kepada Rasulullah, ahlul bait Nabi, para sahabat Nabi yang mulia, para aulia. Tadi uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh. Mau belajar, mau jadi orang soleh, insya Allah. Tapi kenapa saya cinta? Semoga saya, kita, kami semua sebagai pecinta orang-orang soleh akan memperoleh syafaat. Amin. Amin. Sebab kata Rasulullah, nanti bakal di akhirat ada 3 kelompok yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Al-Anbiya, pertama para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, wal ulama, ada mengatakan al-ulama thumma syuhada. Para ulama yang soleh, bukan yang toleh, bukan yang ngumpulin melulu, bukan yang bermewah-mewah, bermegah-megah melulu, bukan yang soleh, yang mengikuti jejak Rasulullah, para sahabat Nabi, keluarga Nabi, para waliullah. Itu ulama-ulama soleh. Otaknya bagaimana nyelamatin umat, bukan bagaimana nyelamatin duit masuk kantong, bukan. Banyak, begitu banyak. Ya, tapi jangan sultan juga. Kalau ada kiai ngumpulin duit, asal duitnya dimanfaatkan untuk dakwah, nggak apa-apa, betul tidak? Untuk pesantren sebesar-besarnya, tapi udah pesantren besar udah mewah, jangan tunggu bayaran lagi, subsidi, duitnya udah miliar-miliar masih minta sedekah orang susah. Ada begitu ada? Mana orangnya? Jangan aja lagi yang begitu. Kenapa? Itu ilmunya berarti kayak lilin, bisa menangin orang membakar diri, betul tidak? Dan bikin orang-orang penganut agama jadi apatis, kagak percaya sama agama, gara-gara pelaku agama yang model begini. Kata Sayyidina Ali, bersama Bahri Sinfan, 2 hal yang bikin aku punya tulang punggung patah: alimul mutahatik, wajahilul mutanasik. Ada 2 kata Sayyidina Ali, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin keempat, mantu Nabi, Sayyidina Ali, kenal nggak? Yang tadi kita baca, ya Ali ibn Abi Thalib, barusan itu, ya, pintu ilmu Rasulullah. Dia bilang apa? Kata Sayyidina Ali, 2 hal yang bikin punggung saya patah, artinya bikin saya capek dalam berdakwah. Apa itu? Alimun mutahatik, seorang yang alim, mutahatik, grempet kepada dosa, nekat melakukan maksiat. Ada kagak sekarang? Ada kagak? Seorang alim ngomong aja kasar, ada enggak? Seorang figur ngomongnya ngantuk, ada kagak? Banyak. Seorang alim ngomong cabul, ada kagak? Banyak. Itu mutahatik namanya. Ini bahaya. Disiksanya sebelum bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebelum Habib orang seperti itu. Wa alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli 'ubbatil wazan. Seorang yang alim, jangan dianggap tentang ulama, tentang Habib, itu melakukan dosa bebas. Agama model apa itu? Agama Islam itu agama keadilan. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak. Agama Islam itu agama adil. Allah mustahil melakukan kezaliman. Seandainya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah modelnya kezaliman, penganiayaan, dan setelah udah gak bakal laku untuk Nabi Muhammad dakwah. Betul? Oleh karena itulah Nabi Muhammad dikagumi, dicintai, dimuliakan, dituruti oleh para sahabat mulia. Karena melihat dari perilaku Nabi, ajakan Nabi itu betul-betul representatif, yumathil, wujud nyata daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, keadilan Allah kepada seluruh hamba-hambanya.
Orang yang tidak punya nilai seperti hamba sahaya diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Contohnya Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari. Itu sahabat-sahabat Nabi, bukan orang-orang jet set, bukan orang-orang hebat, orang kaya, orang penggede satu, tidak. Yang mungkin kalau kita lihat di sekarang, wah kita nggak mau lihat acan, saking susahnya belangsaknya. Tapi itu oleh Nabi diangkat derajatnya. Begitu dia masuk Islam, Yusawi, Rasulullah samakan, ratakan mereka. Tidak ada kesenjangan sosial. Semuanya mendapat pengayoman, perhatian, kasih sayang dari Nabi besar Muhammad SAW. Diwujudkan dalam sholat, sujudnya bareng, barisannya rata, tidak ada perbedaan. Orang kaya, orang miskin bisa berdampingan bersama. Itulah filosofi sholat. Alhamdulillah. Makanya diikuti Nabi Muhammad. Siap mati untuk Nabi Muhammad SAW, pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu karena Nabi Muhammad SAW memperlakukan hamba Allah, umat-umatnya setara, adil oleh Allah. Dan kalau ada perintah dari Allah sebelum disampaikan kepada umat, Nabi dahulu yang menyontohkan. Suruh salat, Nabi yang paling rajin salat. Suruh khusyuk, gak ada orang melebihi khusyuknya Rasulullah. Allahu Akbar, sudah kata Siti Aisyah, seakan-akan aku melihat ada perbedaan daripada suamiku. Gak kenal lagi aku nama suamiku. Padahal baru senang-senang, baru ngobrol. Allahu Akbar. Langsung Nabi Muhammad wajahnya pucat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketawaduan, rendah dirinya, rendah hatinya, merasa sebagai seorang hamba. Gak kayak kita, Allah Akbar. Sebab kata Allah dalam hadis kursinya, innama aqbalu sholata liman yatawaddau li azamati. Aku hanya menerima salat daripada hambaku yang yatawaddau, yang bisa merendahkan dirinya, betul-betul fungsi sebagai kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau kiai tahu tuh, kena belajar di Abah-Abah. Udah hilang dirinya, yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasulullah baru dia baca Quran ayat tentang adab, padahal mustahil Nabi Muhammad diadab. Mana berani itu api neraka menyentuh kulitnya baginda Rasul yang mulia. Ini terbuat dari nur, dan nur di atas daripada nar. Nur, cahaya di atas daripada api. Tapi beliau menangis terseduh-seduh, sama seperti ibu kalau lagi sholat ingat anaknya yang nongkrong. Ya, yang nongkrong disuruh sholat kagak mau, suruh belajar kabur, suruh pesantren malah pacaran, ya suruh ngaji dia jogging, dia disco, baru nangis itu. Bukan nangis karena kita lagi ada Bapak Allah, tapi nangis karena curhat. Betul tidak? Ngaku ada dah. Kami tahu, gue juga begitu. Baru kita bisa nangis orang itu tentang tidak kebayang-bayang. Yang nangis terus-terusan, malu dia nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dihina baru nangis. Nabi Muhammad begitu masuk salat, dibacakan, beliau membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang neraka siksaan, padahal beliau tidak ada siksa, beliau nangis. Bisa jadi karena Nabi Muhammad nangis karena memikirkan umatnya takut, tersentuh, terkena, tersenggol oleh ayat ini, dan umatnya disiksa. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini masuk sholat, hakikat sholat. Sama juga begitu dilantunkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung
Langsung Sayyidina Ali Zainal Abidin wajahnya pucat pasti. Ditanya, wahai cucu Nabi Muhammad, bukankah ini dipanggil sholat mestinya senang, bahagia, ceria? Kok ini seperti pucat, seperti ketakutan? Apa jawaban manusia mulia ini? Didikan madrasah rohani daripada Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul ini. Beliau jawab, innaka la tadri baina yaday man uridu an aquma. Kamu bisa bertanya begitu, kamu tidak tahu sih. Sebentar lagi aku akan menghadap siapa? Kamu akan menghadap siapa? Menghadap Allah yang Maha Tahu, menghadap Allah yang Maha Gagah, menghadap Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi lagi sholat, tahu-tahu kita dicabut. Lagi sholat, nyawa kita diambil. Lagi sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan teguran. Bisa saja seperti itu. Kamu tidak tahu sebenarnya kita akan menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Dia punya suasana. Dikalahkan oleh saat kita menghadap pejabat, pimpinan kita, bos kita. Wah, sama bos tak nggak kepake. Yuk, iya bos, siap bos, siap dan. Betul nggak? Polisi begitu kalau ketemu, siap dan, perintah dan. Apa takut dia? Takut dapat sanksi, betul tidak? Tapi kalau ngadep Allah, asal aja. Bacaan juga asal, baju asal. Salat rukun nggak tahu, belajar malas, betul tidak? Betul tidak? Ini hamba Allah bukan yang begini. Hah? Maka dari itulah Allah mengangkat Rasulullah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari. Kenapa bi'abdihi? Tidak birasulihi, tidak binabiyihi. Ini rahasianya saya tahu nih. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Salawat dulu ya. Salatullah ala al-hadil amin. Allah Allah imamul anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah salatullah ala al-hadil amin. Allah Allah imamul anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah bismillah maulana wa ta'ala Allah wa nahmaduhu ala ta'arufina. Ya Rasulullah salatullah ala al-hadil amin. Allah imamul anbiya wal mursalin. Ya Rasul wa bil hadi tawassala wa rabbana Allah wa bil anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Cerita apa tadi? Apa? Lupa. Apa tadi? Innaka, bukan dari Sayyidina Ali. Bi'abdihi. Bi'abdihi. Kenapa berhadapan Allah? Kamu sering ingetin. Maklum gak? Habis kenamah lambung. Tadi keluar semuanya. Pusing. Error. Bi'abdihi. Kenapa tidak binabiyihi? Kenapa tidak birasuli? Padahal Nabi Muhammad kan rasulnya, betul tak? Pantasnya kan subhanalladzi asra birasulihi atau binabiyihi ay Muhammad. Kenapa bi'abdihi? Karena Allah tahu dan Allah ingin memperkenalkan kepada seluruh hamba-hambanya bahwa ini kekasihnya, Habibu wa Khalilu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah betul-betul representatif wujud nyata daripada seorang hamba. Kalau kita orang Sunter cuma ngaku doang kan hamba, ngaku doangan kita mah. Coba orang Sunda ngaku ngomong ungkul, nyatanya kosong besar, nol gede. Kalau Rasul betul ketika Allah mengatakan asra bi'atihi, dalam kehidupan nyatanya beliau betul-betul memfungsikan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu. Allah sudah jamin yaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Udah jaminan dari Allah. Ya Muhammad, kalau kamu berdosa yang lalu, yang akan datang, jaminan saya akan ampuni engkau ya Muhammad. Saya pastikan saya akan ampuni engkau ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang yang sudah dijamin oleh Allah sedemikian rupa? Setiap malam beliau merintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya beliau berkhidmat kepada makhluk-makhluk Allah. Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Nabi Muhammad lebih mempedulikan orang lain daripada dirinya sendiri. Nabi Muhammad lebih mempedulikan orang lain daripada keluarganya sendiri. Maksudnya bukan Nabi Muhammad yang kamu dapatkan, bukan. Itulah Nabi Muhammad. Kalau keluarga dengan dirinya sama, harus merasakan bimbingan tempaan seperti orang tuanya. Makanya keluarga Nabi, anak Nabi hidup menderita, hidup susah dalam urusan dunia, tapi yakin di akhirat akan mendapatkan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu. Mau ngikutin kagak? Gak bakalan sanggup, kagak bakalan sang. Nabi Muhammad dan para keluarganya disebut Ithar, orang-orang yang lebih peduli daripada dirinya sendiri. Contohnya Ithar begini, dapat duit 1 juta, ada orang minta dikasih semuanya, itu Nabi dan keluarganya. Kita sanggup kagak? Jangankan ibu bapak, ibu juga kagak sanggup. Nah di bawah itu ada, yaitu dapat 1 juta, kasihin 300, ya. Itu juga termasuk dermawan, tapi tingkatnya di bawah daripada kita. Ada yang 700, yang 300, ada lagi tingkatannya. Tapi yang paling hebat itu tadi, wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Nabi akan utamakan orang lain walaupun dia sangat membutuhkan. Kalau memberi sesuatu yang terbaik, masih ada sisa. Saya punya nih, kan harus yang terbaik yang berikan yang baiknya. Baju yang lama dipakai, yang terbaiknya dikasih sama tetangganya, sama saudaranya. Itu masih ada sisa. Tapi kalau Ithar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan keluarganya, nggak ada sisa, dikasih semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh hamba, pakaiannya pakaian hamba Nabi Muhammad. Oh ini mah keren banget ini. Nabi Muhammad mah udah hampir robek, kesalahannya itu aja pas robek. Sampai suatu saat Nabi besar Muhammad SAW ditegur oleh mantunya tercinta Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini para sahabat usul, takut nanti kalau sholat gerakannya lupa sobek, cepet dikit sobek. Kalau bahasa orang Sunda disebut karancang. Kalau orang sini bilang apa? Yang kayak udah saking sering dipakai jadi agak tipis gitu. Ya, apa namanya? Tidak tahu. Kalau di Jakarta ada, kalau di Solo sudah karancang namanya. Jadi bagaimana? Beli dong. Ya udah, beli sono. Ya, kasih duit. Sama Sayyidina Ali beli yang bagus. Nabi Muhammad nangis, jangan kayak begini, bukan pakaian hamba ini pakaian raja. Beli ini agak murahan itu. Tetap mintanya ini yang paling sederhana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kumpulnya juga
Siapa saja Nabi Muhammad pergauli dengan baik. Tadi saya cerita dengan raja Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Waktu beliau menyebarkan Islam ke Habasyah, ke Raja Romawi datang dengan biasa-biasa saja Nabi Muhammad. Nggak ada sampai begini-begini merungkut-rungkut, kagak ada. Di negara kita masih hebat, rajanya yang merungkut-rungkut. Allah Akbar. Top itu, top berkhotop itu. Atas namanya juga Jokowi, Dukawiyin. Wah, Amerika kekuatan mengendalikan diri. Alhamdulillah, dicaci maki, dijelekin, cuek aja. Yang penting bekerja untuk masyarakat. Jazakallahu khairan. Harus doain, semoga dapat balasan. Bukan dia bekerja, dia nggak tidur cuma 5 jam, 4 jam untuk bikin bangsa Indonesia. Kalau ada kurang lebih bukan Nabi. Siapa yang melihat yang mau sempurna? Sempurna cuma satu, rokok. Kalau manusia, Nabi Muhammad ada lagi. Betul? Siapa coba dia mana? Kau mau nunjukin sama Habib? Mesti bikin mana yang mana lo tunjukin? Katanya mau bikin negara Islam yang mana? Coba tunjukin. Kagak. Apalagi dia bilang ada negara ilusi. Orang mengatakan mau bikin negara Islam, khilafah negara ilusi. Tapi kalau sudah khilafah pasti bakalan maju, bakal usahanya, bakal hebat, kemudian bakal aman. Siapa bilang? Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, Sayyidina Umar meninggal dibunuh zaman khilafah. Oleh siapa? Oleh umatnya. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh oleh umatnya. Sayyidina Ali dibunuh oleh umatnya. Khalifah semuanya tuh. Betul tidak? Ada ukuran kesuksesan bukan di dunia tapi di akhir. Yang penting telah berbuat, telah bekerja. Adapun nanti efeknya ada orang-orang yang gila yang memperlakukan orang-orang baik dengan cara yang buruk, seperti diperlakukan oleh umatnya Nabi, umatnya Sayyidina Abu Bakar, umatnya Sayyidina Umar, umatnya Sayyidina Utsman, umatnya Sayyidina Ali, memperlakukan pemimpin-pemimpinnya itu lain satu persoalan. Dia bakal disiksa di akhirat, tapi pelakunya insyaallah dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi jangan berbicara. Nanti kalau khilafah pasti bakal maju bukan soal khilafah, soal kerajinan, soal kepintaran, soal kecanggihan dalam mengelola ekonomi. Betul tidak? Betul tidak? Bilang udah balik kalau udah khilafah pasti sholat, ibadah, puasa terus maju. Nggak bisa. Terus maju ekonomi, bisnis. Orang yang kena khalifah tuh di dunia, di orang-orang Eropa jago-jago usahanya nggak kena khilafah. Karena memang dia jago. Cina nggak kena khilafah. Kaisar Ming, Wing Chun, betul tidak? Tapi kuasai dunia tidak? Ya kalau cuma ukurannya kuasai dunia, perekonomian, ikutin tuh sistem Cina, jago usahanya, betul tidak? Kalau soal kebersihan, kehebatan, ikutin Singapura, karena bukan urusannya antara khilafah dan kemajuan tentang dunia. Kemajuan itu tergantung tentang ilmunya, tentang ilmu sesuai dengan hadis Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil wa man arada rumah fa alaihi bil. Ini orang ilusi semuanya, nipu orang kerjaan ujungnya politik. Pohon kan uletik, lupa sama yang kecil, betul tidak? Betul tidak? Nah, hadirin walhamdulillah, kita alhamdulillah rabbil alamin. Saya bicara di mana-mana. Saya bersyukur menjadi warga negara Indo. Menjadi warga negara Indo harus bersyukur. Makanya NU NKRI harga mati. Kenapa? Kalau sudah negara kacau, kalau sudah negara ada keributan, chaos dan lain-lainnya, apa yang dapat kita bisa lakukan? Rajaban tidak bisa, Bododan tidak bisa. Di sono di mana? Di tempatnya. Enak, kalau urusan apa jangan Israel. Di mana? Di Palestina. Itu kan Sohibul Al-Fuqah di Islam Ikhlas. Bisa nggak asal model begini? Nggak bisa, Bu. Itu tiasa. Tidak bisa. Kagak bisa. Mau saya lihat di YouTube mau bikin rajaban dikejar-kejar sama orang Israel Yahudi. Ada yang ditembak. Kasihan. Ya Allah, padahal dulu Islam Ikhlas terjadi di mana? Di Palestina, dengan Masjidil Haram, dengan Masjidil
Aqsa. Di sini alhamdulillah nutup jalan aman-aman aja, nggak ada yang komplain. Mawas diri orang, biarin lagi ibadah, kasihan. Saya sabar dengan ibadahnya, dengan kesabaran saya tidak marah-marah, saya berpahala juga. Betul nggak? Hanya di Indonesia punya kesadaran model seperti ini. Harganya juga mesti mawas diri, cuma di Indonesia dia dihargain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Indonesia dicium tangannya perebutan. Dicaci maki, iya bib, cuma Indonesia, coba ke sono, berangkat sono, ke Palestina, cakep-cakep, lebih mancung lagi. Kejar-kejar, Saudi Arabia, apalagi, anda, syuk, anak khawarin, pergi, Rusia, berat, kita mau jalan aja ke makam Rasulullah, baru, muslim, anda, Indonesia, alhamdulillah, Rasulullah jangankan ke makam Rasul, ke Sunan Kalijaga, ke Cirebon, Suasana Abdullah, keluar Batam, orang bisa khusyuk, betul tidak? Bisa tawasul, bisa berdoa di sana, nggak ada yang ganggu, enaknya di Indonesia. Makanya jaga keamanan, jangan cari agama yang susah ya, agama yang gampang-gampang aja udah begini dah, betul tidak? Nanti waktunya susah ada. Kalau memang kita dijajah, datang orang kafir, maksa kita masuk Kristen, masuk Hindu, maksa. Gak boleh sholat, baru kita di situ lawan. Li'ilah kalimatnya, itu perintah Allah. Wa qatilul musyrikin alladzina yuqatilukum. Wa fi ayatin ukhra, faman i'tada ilaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada ilaikum. Kalau sudah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kemanusiaan melakukan kesewenang-wenangan, maka balaslah dengan cara dia memperlakukan itu kepada kalian. Tuh, boleh. Waqatil musyrikin, orang-orang musyrik yang tak kenal Allah tapi jahat dengan Islam, seperti daerah Myanmar misalnya, di belahan dunia lainnya, dibunuh-bunuhin, baru lawan. Di Indonesia ya Allah, abrinya ikut Asmaul Husna, pada pinter-pinter, Kamtibmasnya, polisinya, Binmasnya, ada yang bisa baca Quran, ada yang bisa sholawat Nabi, ada yang bisa marawis, betul tidak? Jangan cari agama yang susah-susah. Penjihad, banyak cara berjihad yang diperintahkan oleh Allah yang belum kita lakukan. Anak muda thalabul ilmi, bukan demo-demo. Belajar yang benar. Baik, saya mau aktif di agama, berjuang atas nama agama, boleh. Ada wadah yang selamat, yang aman. Nah, betul. Mau jadi apa lo di NU? Mau jadi apa kalian di NU? Berjuang ila kalimatillah. Mau jaga ulama, bisa tuh. Nih, pahalanya gede. Betul tidak? Ahli silap, Bib, anak saya ahli silap, Bib. Betawi, Bib. Silat. Wah, masuk pagar dosa, menjaga dosa bangsa, menjaga moral, menjaga keamanan daerah ini. Setuju? Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya mah ahlinya ngarang buku LTN, lembaga apa? LTN apa? Ngarang Wan Nasyr. Saya mau jadi mubalik LDNU. Ta'lim Wan Nasyr, maaf. Kita lupa gitu kalau penyakit apa lambung gitu. LTN lembaga Ta'lim Wan Nasyr. Kali itu nyusun kitab, ngarang buku, fatwa. Kita keluar muda pesantren, anak kita atau ustadz, suaminya ngajinya jago, masuk NU, ada jalurnya LTN. Bagian takmir masjid, ngurusin masjid, ada nggak? Ada. Guru, pergunu, apalagi? Ibnu, Ikatan Pemuda Nahdlatul. Pasti nongkrongnya bukan megang botol, tapi megang tasbih. Alhamdulillah. Megang Quran, megang buku, pelajaran. Tuh, sopan, santun. Ini ada kelompok ngakunya kelompok para santri, tapi yang seperti ulama bagaimana? Ulama yang mana yang tidak sependapat dengan dia? Bagaimana itu? Contoh dari mana akhlak peradaban model seperti itu? Tapi pemimpinannya Habib jangan ikutin. Habib ngajak ke neraka jangan ikutin. Ngajak ke surga ikut. Al-haq wal batil lam yurafa bir rijal. I'rifil haq ta'rif ahla wa'rifil batil ta'rif ahla.
Kebenaran dan keburukan yang bisa kau ukur dengan seseorang, tapi ukurlah dengan kebenaran itu apa? Al-Quran dan hadis. Dia turunan orang baik, kiai, tapi bertentangan dengan Al-Quran, perilakunya, ajakannya, dakwahnya, ikutin jalan. Yang ngasih ganjaran siapa? Yang ngasih pahala siapa? Betul tidak? Tidak ada yang ngasih pahala, tapi yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian dia laksanakan dan diajarkan, didakwakan, dapat pahala. Betul? Betul? Nah, ini penting, ini banyak ya. Orang kelimbungan, tahu kelimbungan nggak? Kacau dia bagaimana, dia nggak tahu siapa yang harus diikutin. Kalau ulama-ulama habaib-habaib seperti Habib Ali Kuitang, ya, Habib Abdurrahman Segaf, saya punya guru Asyidul Wali, Habib Ali Segaf, orang-orang soleh, ya, yang lain Habib Muhammad Al-Bagir dulu, bapaknya Habib Bud. Ikutin, seneng. Saya kan dulu di Kuitang nongkrong masih kecil, enak, sejuk, adem. Kayak iklan Asep sejuak, enak, tentram. Pagi-pagi kegiatannya ratib, habis ratib baca nasihat hadiliyah, amaliyah, betul tidak? Tak ada ngajak kabring-kabring ngamuk-ngamuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini kita punya negara Darussalam, negara damai, bukan Darul Harb, bukan negara perang. Yang diperanginya orang yang lagi kerja. Tapi ada korupsi, korupsinya aja ente omelin, jangan yang baiknya. Betul tidak? Amar ma'ruf nahi munkar mesti lakukan, kritik mesti, tapi dengan cara yang beradab, dengan akhlak. Kalau datang haji dengan akhlak, bukan dengan nafsu, dengan syahwat, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nggak ada agama dengan marah. Dulu datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku yang dengan kalimat yang pendek tapi berarti, pondok nyogok panjang juga. Artinya apa? Sedikit tapi patri, hebat. Atau Rasulullah, la taghdab, jangan marah kamu. La taghdab, jangan marah, ambek-ambekan, jangan cepat emosi. Ya apa itu dia? La taghdab. Udah apa ya Rasulullah? Cari yang lain. La taghdab. Hari ketiga, ya Rasulullah, minta lagi. La taghdab. Bingung, kok latak dong dulu, tapi gak salah sahabat, gak pernah menentang apa kata Nabi. Dia pikirin, apa hikmahnya? Rasulullah kok bilang latak dong. Kata dia akhirnya mikir, oh fa'idan innal ghadaba tajma'u syarra kullah. Innal ghadaba yajma'u syarra kullah. Pantas dilarang untuk emosi, marah yang tak terkendali, karena dengan marah itu dapat mengumpulkan semua dosa-dosa besar. Gara-gara marah, mulut mencaci. Gara-gara marah, mata melotot. Gara-gara marah, tangan memukul. Betul tidak? Betul tidak? Suami marah ke istrinya, tadinya usap-usap, dia nabok. Suami marah ke istrinya, tadinya memuji, jadi caci maki. Betul? Makanya kata Rasulullah, taghdab wal ghadab hadza min asy-syaitan. Marah-marah dari syaitan. Gak ada dakwah dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk, tidak ada dari sononya. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik ya Muhammad ya asyrafal khalqi. Karena rahmat, kasih sayang yang Allah penuh dalam hatimu, sehingga engkau berdakwah dengan lemah lembut, dengan santun, dengan indah, dengan penuh kasih sayang. Seandainya engkau marah-marah, keras hati, teguh, kata orang sudah bilang ya, kalau begitu aja. Lan faddu min haulik, gak ada yang mau ikut kamu, yang ada kabur, gak mau belajar Islam, mending gua agama yang lain lah. Begitu. Ini sekarang model-modelnya mau balik keren. Ngetren, kalau marah, berani ngamuk, berani caci maki, buka-buka aib orang di atas mimbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan akhlak Rasulullah, tapi akhlak Abu Jahal dan Abu Lahab. Siapapun dia gak peduli.
Karena hukum Allah itu sifatnya merata dan penuh keadilan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabiyul huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Nabiyul huda Majlis itu akan bertambah berkah di mana terus-terusan dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah. Ibu-ibu yang susah nih, duitnya cekak nih, gara-gara mau beli minyak kagak kebeli, atau beli minyak mahal banget, insya Allah diganti oleh Allah, dipermudah urusannya. Yang penting kalau duitnya ada mah biar berapa duit juga harganya, gak ada urusan, betul gak? Kita susah karena duitnya Allah, tapi kalau dengan syafaat Rasulullah Allah mudahkan, Allah gampangkan. Ada urusan apa dengan minyak, betul? Emas aja kita bisa beli, ya, Mas Parto ke, Mas Samsu, betul? Allahumma shalli wa sallim wa barik bi'abdihi lailan. Jadi kalau kita mah cuma ngaku doang sebagai hamba Allah, tapi banyaknya hamba hawa nafsu. Ngaku hamba Allah, hamba kedudukan, hamba jabatan. Udah punya jabatan, bukannya dia pikirkan untuk kemaslahatan masyarakatnya, konstituennya, yang begininya. Yang dipikirin adalah nasibnya, kekayaannya. Na'udzubillah min. Masya Allah. Maka asra bi'abdihi lailan. Kenapa lailan? Ada rahasianya. Kenapa bukan haram? Kenapa lailan? Ada rahasianya. Karena di malam hari itulah sarana Allah yang paling cepat untuk hamba-hambanya dalam mendekatkan diri dan mendapatkan derajat di sisi Allah. Bu, seminggu berapa kali tahajud? Halo, bangun malam berapa kali? Bangun turun ke cinggolan. Innalillahi wa inna ilaihi.
Tidak ada orang-orang besar, para nabi, para rasul, para aulia yang meninggalkan sholat lail, sholat malam hari. Karena mereka yakin atas apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita yakin apa yang dijanjikan oleh politikus, betul? Politikus, betul? Wah, dulu semangat sampai musuh sama tetangga, sama keluarga, gara-gara ngebelain pilihannya. Udah jadi, wala ingat, ketemu juga kagak, betul? Minta bantuan juga susah. Tapi janji Allah sudah jelas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Hamba-hambaku, kalau kamu mau mulia, setelah kamu terangkat ya di hadapan manusia, di hadapanku, maka sering-sering bangun malam, bertahajud, zikir, mohon ampun kepada Allah, baca sholawat, khatam Al-Quran. Saudara, terus ngapain? Rajaban setiap tahun, sebulan penuh kita rajaban, ganti-ganti masjid, muter-muter. Kalau sholat malamnya malas, ibadahnya tidak diperbaiki, zikirnya tidak lebih khusyuk, semangat perjuangan terhadap Islamnya melemah, terus ngapain? Kan tujuan para ulama, para habaib guru kita mengadakan fasilitas, sarana, madrasah dengan rajaban, maulidan dan lain-lainnya supaya dengan kumpulan yang mulia ini menjadikan diri kita mulia. Betul? Berubah. Sebelumnya berangkat ke sini, sholatnya rada kedul, rada malas-malasan. Begitu pulang dari Islam Irak, sholatnya semangat. Kenapa? Kita dapat penerangan dari Habib. Zikirnya tambah khusyuk. Ini tambah khusyuknya apa? Nonton TV-nya, main HP-nya. Kalau main HP, kayak saya punya sedikit ngumpat. Saya menggimah lupa. Ini kalau nggak datang Pak Isar nih jemput Habib, wah subuh saya datang sini tiduran tadi karena kecapean kan, malam nggak tidur. Asik. Kok kita bisa asik dengan HP sedemikian rupa kayak kemasukan setan? Kenapa kita tidak bisa asik dalam ibadah? Kenapa kita tidak bisa dalam berzikir? Kenapa kita tidak bisa asik di dalam qiraatul Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jawaban tidak terlatih. Kurang riadoh itu latihan. Gak dipaksakan. Ayo biasakan, ringan kok. Zikir ringan, Bu. Gak perlu pakai suara, ada namanya zikir khafi. Makanya saya bilang kalau di NU segala macam ada. Kita rajin zikir, ya rajin torekot, ada torekot mu'tabar. Namanya apa? Jahman. Dipimpin oleh seorang Habib keramat namanya Habib Lutfi bin Yahya. Kita demen ngobatin orang, ada namanya Jihnu, Jamaah Ismul Haq Ismul Adham. Saya sebagai Dewan Penasihat juga nasional, dipimpin oleh Kiai Haji Bahrul Ulum Mojokerto. Oh sakti. Kalau ketika kalian nggak ada tuh, nggak usah takut sama yang namanya senjata tajam dan sebagainya. Selamat insya Allah. Kalau mau jalan tinggal kita titipin Allah ke bini kita ada ganggu. Amin ya Rabbal. Yang berani melihat pantat bini kita langsung matanya langsung sakit ya. Betul. Terus kita mau berangkat, toko kita supaya laku. Allah. Tarik. Allah. Itu insya Allah kamu beli. Maunya ke toko kita aja. Asing nggak? Mau nggak ijazah sama Habib? Ajar stokon, saya ijazah semuanya. Caranya 140 kali ibadah sholat. Allah, ambil nafas, ya, ambil nafas, langsung tahan nafas, lidah ke atas, ya, kemudian Allah dalam hati ke bagian kiri, Allah keluar, hu itu ada dia, Allah juga. Rutinin, mau amalin nggak? Amalin ya. Nanti kalau kita baca Yasin ya, habis baca Yasin, ya Allah, mudah-mudahan dari keberkahan, kemuliaan para malaikat yang menjaga di setiap huruf Yasin ini, Allah masukkan ke dalam tubuh hamba, jalankan melalui darah hamba, melalui detak-detak jantung hamba. Allah. Kita baca doa ratib, habis selesai ratib haddad, ratib al atas,
sambil dikira, ya Allah, semoga fadilah, keutamaan, khasa'is daripada ratib yang kami baca ini majlis ratib kan? Majlis ratib dan salawat ya. Masukkan bila diri hasil dari hamba. Allah keluar. Oh, nanti ibu bapak kalau anaknya sakit panas, kesurupan, pas mencuri, jin dayun, nggak usah repot-repot, Ustaz jauh, ambil air putih, Allah, nggak usah panjang lagi baca air, Allah, banjurin, suruh minum, insya Allah sehat. Buktikan percaya, kan soalnya soal percaya dan tidak percaya ini. Ya, percaya itu keimanan, keyakinan. Kalau kita yakin, ibarat kata yang namanya golok tajam, kalau golok tajam, jangankan kayu biasa, kayu jati bisa tembus, betul nggak? Bisa belah. Tapi kalau goloknya mantul, apa namanya mantul sih ya? Ya mantul. Ya. Kalau yang sudah mintul, sini mantul apa? Mantul. Kalau yang kumpul, jangankan apa? Jangankan kayu keras, gebuk, cau, apa namanya? Pohon pisang, nggak bakalan mempan. Makanya soal keyakinan jinnun ada di ada JRA, Jamaah Ruqyah Aswaja. Oh, maka orang kesurupan nggak usah cari-cari yang belum salafi wahabi, cukup orang NU bisa. Komplit tidak? Komplit, makanya segalanya udah ada. Dan ini bukan jamnya abal-abal. Ini ormas Islam yang sudah umurnya hampir 1 abad. Alhamdulillah, didirikan oleh para wali, didirikan oleh para ulama beneran begini. Banyak pondok pesantren besar dari zaman ke zaman. Hello. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Indonesia. Alhamdulillah. Begitu makanya ini Habib Umar, ini Habib NU, Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafid Hadramut datang ke PBNU, titip salam kepada para santrinya, daurahnya. Siapa yang pulang dari kuil itu dekatin ulama-ulama NU. Alhamdulillah, semua perjuangan terakomodir dalamnya. Ibu bahagia wal hadirat rahimakumullah. Bulan Sya'ban sekarang, tadi bulan iya kan supaya tamat ya. Bulan Sya'ban tadi, yaitu bulan Qismah, pembagian. Ini tangga kedua menuju Lailatul Qadar. Kalau sekarang yang benar ibadahnya, hatinya bersih, pergaulannya bagus, sedekahnya rajin, insya Allah dia akan dapatkan qadar. Ini bulan Qismah, banyak minta dikasih oleh Allah. Bulan syafaat, kita tolong pada Allah, dibantu oleh Allah SWT. Dan ini bulannya Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan ini Allah turunkan surat Al-Ahzab, perintah ke salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman itu kita semuanya, sallu, bersolawatlah alaihi kepada Rasulullah, wa taslima, dan ucapkan salam dengan kerendahan hati di hadapan Rasulullah. Menghadap kiblat, assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Di salat kita berdiri, assalamu alaika Rasulullah, assalamu alaika Habibullah, assalamu alaika Nurullah, assalamu alaika akhiratullah, salamullah alaikum minna abada ma baqina wa baqiya al-lail wa nahar. Apa kagak? Tahu benar, kasihan ya lu. Ya bahasa Indonesia, ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salam sejahtera aku sampaikan untukmu wahai pimpinan para nabi. Itu artinya tadi. Ya Bu ya, itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau kita di Madinah, kita langsung makam Rasulullah. Kalau kita di sini ngadep kiblat. Kalau ada khalifah Nabi Muhammad, ngadep itu untuk supaya imajinasi kita menghadap dengan Rasulullah. Nanti kita baru dikenal oleh Nabi. Ini budi karena oleh Nabi, nggak pernah salam, nggak pernah sholawat. Dari mana datangnya dia orang bakal dikenal Nabi?
Dia bakal kenal kita kalau kita sering chattingan. Begitu ketemu, akrab apa? Biar jauh tapi terus chatting. Betul tidak? Sama kita sama Nabi. Biar jauh kita salawat, biar jauh kita ucapkan salam. Sampai nanti di Madinah kita, begitu kita baca langsung mencucurkan air mata. Kenapa? Kita sudah terikat hati kita dengan Rasulullah SAW. Sampai di akhirat tanpa kita minta, Rasul akan kenal ini orang waktu di dunia yang selalu salam kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik di bulan Sya'ban. Maka isi di bulan Sya'ban ini dengan penuh rasa sukacita, karena sebentar lagi kita akan naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Ya ayuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati wa rahmati wal maghfirah. Syahrun wa indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdal ayyam wa layalihi afdal layali wa sa'atuhu hiya afdalus sa'at. Syahrun du'itum ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Anfasukum fihi tasbih wa nawmukum fihi ibadah wa amalukum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajab. Fas'alu rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah an yuwaffiqakum bis-siyami wa tilawati kitabih fa inna syaqiyya man hurima ghufranallah fi hadha syahril 'azim. Artinya jangan. Artiin panjang kagak apa-apa sampai subuh. Ayuhan nas, kata Rasulullah, manusia, sahabat-sahabat Habib nih. Dulu Habib kata Rasulullah menjelang Ramadan 1 minggu beliau berkhutbah, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah, sebentar lagi akan datang bulan Allah. Tuh bulan Allah juga sama. Kita tahu itu bulan umat, tapi ini bulan Allah dalam hadis ini. Bil barakati wa rahmati wal maghfirah, bulan yang penuh barokah, limpahan kebaikan, wa rahmat, kasih sayang Allah, dan maghfirah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ada Pak Camat disuruh oleh Pak Wali Kota datang ke sini, Wali Kota Tanjung Priok, Camat umumin ya salam di Masjid Darussalam, umumin ya. Siap Pak Wali, apa? Umumin. Minggu depan ada bulan bonus, pajak dikurangin, setiap rumah tangga kepalanya dikasih duit, segala macam. Senang gak kira-kira? Senang gak? Duit dulu urusannya baru senang. Ini lebih dari duit, rahmat Allah, maghfirah Allah, kasih sayang Allah yang kita belum tentu mendapatkan fursah, kesempatan seperti yang Allah berikan pada kita ini. Banyak saudara kita sudah mendahului, yang kena corona, yang kena omikron, bapak kron, kakek kron, jatuh kron, banyak sampai meninggal dunia. Ada kagak? Saya punya orang tua meninggal kena kemarin, baru ada mungkin 1 bulan, belum 40 harinya. Gak bisa Ramadanan. Makanya ketika kita mendapatkan kesempatan dari Allah, mendapatkan bonus besar dari Allah, bonus apa? Bonus yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Berkah Rasulullah SAW jadi nabi kita. Umur kita yang pendek dikasih Ramadan yang sebentar, kita gunakan dengan baik. Baca Qur'annya yang getol, ini syahrul Qur'an. Banyak yang baca Qur'an, bukan banyak yang baca majalah, bukan banyak yang baca HP. Baca Al-Qur'an. Saya baca HP juga Al-Qur'an, baca Qur'an namanya. Ya. Banyak yang baca Qur'an, banyak yang baca tafsir Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, inti daripada Al-Qur'an. Makanya para kiai-kiai itu kalau bulan Ramadan itu namanya ada pasaran. Tahu pasaran enggak? Ngaji 1 kitab tamat 1. Ngerti urusan ngerti, ada urusan yang penting barokah. Betul tidak? Ini ada syahrul masakin wa du'afa. Bulan Ramadan adalah bulan orang miskin dan orang yang lemah dalam sisi ekonominya. Banyakin sedekah. Apa kelebihannya sedekah dibanding ritual formal? Selain sedekah ada. Kalau ibu puasa hanya fokus tidak sedekah, belum tentu diterima itu puasanya. Kalau kita puasa sambil kita ngomong, maksud ibadahnya ya. Kalau kewajiban itu wajib, pahalanya maksudnya mesti jelas. Kalau ngajar orang itu mesti lengkap. Tapi
Tapi kalau kita sedekah kepada orang yang puasa, maka kita mendapatkan puasa yang sempurna. Katanya puasa juga. Kok kata Habib, sedekah aja puasa? Enggak, maksud kita puasa, tapi sedekah yang puasa. Maka dari itu Nabi Muhammad berkata, ittaqillah walau bisyurbatin minal ma. Ittaqillah walau bisyikit tamrah. Sedekah kamu dengan satu biji korma untuk kasih buka puasa saudara. Alhamdulillah kan di masjid-masjid Betawi udah kebiasaan suka ada buka bersama, betul gak ya? Ya jangan-jangan gue makan ya, kalau yang mampu mah kasih yang banyak bantunya. Itu pasti akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dari mana? Dari orang yang kita kasih makan buka puasa. Nah itu puasanya kata Rasulullah dapat dia tanpa mengurangi pahala dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, pilih mana? Coba pilih pelit apa pilih ngasih buka puasa? Makanya boleh pelit sekarang aja. Nanti jangan kalah kita sama orang barat. Orang barat tuh ada namanya musim summer. Jadi sekian bulan dia kerja habis-habisan. Nanti 4 bulan dia khusus untuk piknik habisin duitnya. Nah kita piknik untuk akhirat. Selama 11 bulan kita cari duit habis-habisan untuk 1 bulan ini, untuk bersedekah, untuk menyekolahi orang lain, untuk biaya, untuk dan lain-lain di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah tadi bulan bonus, bulan limpahan rahmat, bulan limpahan maghfirah. Alhamdulillah. Ini disebut manfariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Bagaimana mungkin cuma senang doa, senangnya masuk Ramadan, terus haram masuk neraka? Dari mana jalannya? Maksudnya senang dengan aplikasi, dengan tindakan. Aduh kasihan tetangga gue belum punya beras nih, kasihan bakal Ramadan. Jangan mikirin puasa, mikirin makan aja repot. Siapin sama kita yang mampu. Kalau nggak mampu, pas-pasan kumpulan, paguyuban, beliin beras. Contoh tadi keluarga Nabi Sayyidina Ali, dia tidak pernah dalam Islam memilah-milah, memisahkan, mendikotomi antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Habis ibadah tahajud, cucu Nabi keluar dia bawa beras, cari orang rumah yang paling miskin, ditaruh beras di rumah. Beras dulu gandum, taruh di depan rumah. Nggak pakai ini dari cucu Nabi, dia dari Al-Jari juga, taruh aja di bulan ini. Nggak ada yang tahu selama hidupnya siapa itu yang ngasih beras. Orang kampung itu baru setelah meninggal dunia ketahuan bahwa itu adalah Ali Zainal Abidin. Dari mana? Ada bekas manggul apa? Kepalan. Allahu Akbar. Ini cucu Nabi yang udah dapat jaminan surga, istilahnya berkah kakeknya. Imamul Adil Musa, tapi kelakuannya kalah kita. Yang nggak ada jaminan, yang bukan siapa-siapa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayo wujudkan senang kita ini dengan mempersiapkan ibadah ritual dan ibadah sosial. Kenapa? Karena amal-amalan kita pasti makbulnya diterima oleh Allah. Yang kurang-kurang diterima di bulan Ramadan. Wa du'aukum mustajab. Doa kalian mustajab, ijabah, diperkenankan oleh Allah. Fassalu rabbakum min yatin shadiqah, kata Nabi, fassalu rabbakum, mintalah kepada Tuhanmu Allah biniyatin shadiqah, dengan niat yang benar, bukan niat nyumpahin orang. Wa qulubin tahirah, dan hati yang suci. Untuk apa? An yuwaffiqakum lis-siyami wa tilawati kitabi, supaya Allah selalu membimbing kamu untuk benar-benar puasa. Puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa anggota badan, dan puasa semua jawarih kita dari hal-hal perbuatan yang nista dari sisi Allah Ta'ala. Wa tilawati kitabi, dan semoga Allah berikan kekuatan dengan cahaya nur hidayahnya. Kita semangat dalam membaca Al-Qur'an. Ya setan pasti godain, pasti halangin. Alah, baca Quran tidur aja, tidur. Panas sudah. Betul tidak? Capek. Pasti begitu setan nggak mau kita sukses. Dia pengen kita ke neraka. Lawan itu, jangan ikutin, lawan. Kalau dilawan, dia kebakar. Baca Al-Quran. Wa man tala ayatan min Al-Quran fi hadha syahri
Faka'annama man khatama al-Qur'an min ghairi syuhur. Siapa saja yang baca satu ayat Al-Quran di bulan-bulan ini, kata Rasulullah, seperti dia mengkhatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Baik nggak Allah? Baik nggak Allah? Sayangnya Allah doang yang baik. Kitanya nggak mau jadi orang baik, nggak mau memperbaiki. Allah sayang mau angkat derajat kita semua supaya keiliyin, supaya menjadi penduduk surga. Kita mau jadi penduduk neraka terus, mau susah belangsak terus. Nah, hadirin wal hadrat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan berkah majlis yang mulia ini, niat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, menghadapi bulan yang mulia juga, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik bagi kita untuk senantiasa rindu selalu kepadanya, ingin selalu mendekatkan diri kepadanya, menghidupkan malam-malamnya, membuat hati kita menjadi orang-orang kaya. Ada hati punya hati miskin atau hati kaya? Kalau hati miskin, jiwa miskin, biar punya duit gak miskin aja. Tapi kalau hati kaya, biar pas-pasan dia pengen memberi. Gak bisa dengan harta, dengan senyum, gak bisa dengan tenaga, apapun dia lakukan. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah seperti itu. Alhamdulillah, amin. Wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadrat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuballigh maqasidana wa hasil niyatana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Rabbana i'tarafna bi anna i'tarafna wa anna asrafna 'ala ladha ashrafna. Fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana awrat wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'ir al-khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimin ajma' amin. Rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tasyassubi walhamdulillahi fil bani wa kabir. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas kesabarannya, ketawakalannya, kebaikannya, keramahannya. Jazakumullah khairan katsiran wa salam fid dunya wal akhirah. Wallahu taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yajalun Al-Nabi